Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan tutorial membuat tugas yang akan kita berikan kepada mahasiswa menggunakan aplikasi Lantera. Setelah kita terkoneksi ke internet, maka kita membuka Google Chrome untuk mencari halaman Lantera. Kita ketik Lantera. Sudah kita terkoneksi masuk, kita buka subdomainnya. Kemudian kita seperti biasanya login. Kemudian kita klik di sini username. Kita klik di sini password. Kemudian kita masuk. Nah, kita sudah berada dalam dashboard Lantera. Maka kita akan mencari mata kuliah yang akan kita berikan tugas. Misalnya saya akan memberikan tugas mata kuliah ke Ilmu Nutrisi Unggas kelas A. Ini sudah ada. Saya akan berikan tugas pada pertemuan keberapa. Misalnya pada pertemuan ke-3 nantinya. Sebelum kita masuk ke memberikan tugas, kita mengaktifkan halaman mode ubah ini. Kemudian kita masuk di aktivitas sumber daya untuk menambahkan sumber daya pada pertemuan yang kita inginkan. Bisa kalau pertemuan 2 bisa ini ada bawah pertemuan. Pada pertemuan ketiga saya akan tambahkan aktivitas sumber daya tugas. Kemudian kita pilih statement. Kemudian tambah. Oke, kita berikan deskripsinya, berikan title daripada tugas, misalnya tugas berapa, tugas pertama. Apa tugas pertama itu? Misalnya mahasiswa di sini ada penjelasan, misalnya silahkan review artikel ya. Silakan review artikel yang kita berikan nantinya. Kemudian kita tampilkan di halaman deskripsi, bisa juga tidak. Setelah itu kita mengupload. Saya hilangkan dulu ini. Ya. Tadi bisa ditulis, bisa tidak. Terserah Anda nanti ingin menjelaskan apa yang harus dilakukan mahasiswa itu dalam melaksanakan tugas itu. Jadi bisa ditulis di sini. Sekarang saya upload tugas yang akan saya berikan. Saya cari di komputer, Unggas. Kemudian saya sudah buatkan filenya ya, tugas pertama. Oke. Sebagai misalnya apa, doc, bisa juga dilewati kalau tidak mau ya, bisa ini bisa tidak diketik, bisa juga diketik. Saya bisa hilangkan. Kemudian saya upload tugas tadi. Nah, jadi tugas itu sudah muncul. Nah, sekarang saya masuk ke menu IP-ability-nya. Izinkan dikirim dari tanggal berapa. Misalnya mahasiswa kirim, kita beri batas mulai dia mengirim tanggal 5 ya. Kemudian akan berakhir tanggal 12 ya, misalnya mahasiswa akan berakhir mengirimkannya tanggal 12. Nah, ini bisa kita buat. Kalau kita mau misalnya tugasnya itu tidak terlalu berat ya, kita bisa mengirimnya tanggal 6, dia harus terakhir mengirim ya. Nah,
kalau kita ingin membatasi betul-betul mahasiswa tidak bisa lagi mengirim setelah tanggal 6, maka kita putuskan di sini. Iya. Tapi kalau tidak, kita tidak usah centang di sini. Jadi yang lewat tanggal 6 itu akan masuk, ya, akan masuk. Tapi tentu penilaiannya akan berbeda. Nah, kita misalnya ingin memberikan informasi kepada mahasiswa tentang tugas yang masuk, hasil penilaiannya, misalnya tanggal berapa. Misalnya setelah tanggal 6, tanggal 12, kemudian 3 hari kemudian atau tanggal 19, mereka akan menerima bahwa ini hasil pekerjaan mereka telah dinilai. Ya, kita centang di sini. Selanjutnya kita masuk ke submit tipe pengiriman tugas tadi. Ya, pengiriman melalui berkas atau melalui teks secara langsung dia tuliskan. Nah, kita kirim, meminta dia mengirim berkas yang sudah dikerjakan, ya. Di sini jumlah maksimum berkas yang dikirim misalnya ya berapa, misalnya berapa file, 1 atau 2, misalnya 1. Kemudian batas maksimumnya adalah 20 mega. Saya kira itu cukup besar. Nah, sekarang kita menentukan jenis file apa yang harus dikirim oleh mahasiswa dalam menyelesaikan tugasnya. Kita sini klik pilih, kemudian kita cari dokumen file, ya. Ini banyak pilihan, terserah nanti mau dosennya membentuk dalam bentuk URL atau apa, gambar. Nah, sekarang saya buka dokumen file, mahasiswa bisa mengirim tugasnya dalam bentuk PDF, Word atau DOS text, kemudian doc. Itu jenisnya file-file yang akan dikirimkan oleh mahasiswa. Kemudian simpan. Ini sudah ada bentuk file yang akan dikirim oleh mahasiswa atas tugas yang dibuat. Nah, sekarang feedbacknya, kita bisa memberikan komentar umpan balik terhadap tugas itu. Kita bisa mengirim komentar tentang tugas itu melalui file yang kita ketik. Bisa juga tidak. Kita bisa mendownload tugas tadi. Selanjutnya kita komentari di tugas tadi, ya. Ini. Jadi bisa komentarnya umpan balik langsung nanti. Bisa juga dibentuk file feedbacknya kalau kita komentari. Komentar dalam baris tidak usah. Kemudian kita pakai submit. Bagaimana mahasiswa bisa mensubmit? Jadi untuk mengirimkan tugas kembali setelah mahasiswa itu menyelesaikan tugasnya, maka mereka harus submit kembali dengan cara mengaktifkan ini adalah mahasiswa membutuhkan untuk klik submit button pada layar lentera mereka untuk mengirimkannya. Untuk itu kita ya. Jadi mereka bisa mensubmit. Apakah setelah mereka mensubmit itu ternyata salah, yang disubmit bukan tugas yang dimaksud? Nah, bisa mereka ganti. Kita klik di sini. Ya. Nah, sekarang ini tidak usah, ya. Ada grup submit. Tidak usah, tidak ada grup. Catatan, notifikasi, ya. Apakah Anda ingin mengabari catatan tentang mereka, submit mereka? Ya. Ini ya, tidak usah ini karena mereka ya terlambat. Nilai, kita akan membuat nilai. Nilainya apakah dalam bentuk poin, ya, skala atau tidak ada. Itu ada poinnya, ada nilainya. Apakah dalam bentuk poin, ya, misalnya 100, ya, maksimumnya 100. Kita untuk lulus itu misalnya minimal dia 80 atau 60, ya. Kemudian ini tadi ada lupa ya, penilaiannya bagaimana, apakah dalam bentuk making chat atau break, ya, kita pilih saja yang ini. Kalau ini kita harus membuat lagi ini membuat lagi polanya, petunjuknya. Nah, sekarang kita pilih saja yang penilaian langsung sederhana. Kalau yang di sini ada, ya, ini sudah, ya, yang lain.
pengaturan modul biasanya tidak usah, pembatasan akses ya tidak usah, karena yang bisa mengakses ini hanyalah mahasiswa-mahasiswa yang memiliki ya terkoneksi dengan kita ya, yang bisa masuk ke sini. Aktivitas komplit ya sudah. Sekarang sudah kita lihat hasilnya, simpan dan tampilkan. Nah ini adalah informasi tentang tugas yang kita buat. Ini tadi adalah tugas yang kita kirimkan ke mahasiswa. Di sini ada partisan, ada 20 orang ya, belum ada yang masuk ya, belum ada. Jadi ini adalah tugas yang akan dibuat oleh mahasiswa yang akan mereka kerjakan dengan batas waktu yang telah kita setting tadi di di pengaturan pemberian tugas. Oke, saya kira cukup untuk kesempatan kali ini tentang membuat tugas ya, yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.